kita umpamanya dipercaya ya jadi, kalau nggak dipercaya nggak apa-apa, kok nggak ada masalah gitu loh. Kenapa ditakutin Indonesia masuk jurang kalau Anies yang jadi pemimpin, Indonesia jadi intoleran? Siapa yang intoleran? Apa Anies itu meresmikan gereja? Zaman Pak Anies lah ada karusel, zaman Pak Anies lah ada pembakaran mayat bagi agama-agama yang lain di Jakarta. Di mana gitu loh. Anies tidak ada hubungannya dengan 212. Kalau ternyata tadi Pak Arya Bima mengatakan diuntungkan, ya betul. Dan beliau juga udah sampaikan, jangankan Anies, siapapun lawan Ahok akan menang pada waktu itu. Dan kita pun pada waktu itu kampanye untuk Pak AHY kok, gitu loh. Jadi cerdaslah sedikit gitu loh. Jangan semua dihubung-hubungkan. Siapa yang intoleran itu siapa? Anggi tahu nggak? Dalam 212 itu kita melindungi orang-orang Kristen yang mau ke gereja katedral. Ada yang nikah kita payungi, tahu nggak? Sempat viral itu ya. Dan kemudian di situ ada Pak Jokowi, ada Pak Wiranto, ada Pak Gatot, ada Pak Tito Karnavian, tahu nggak? Betapa indahnya kemudian sekarang dibelokkan menjadi intoleran, menjadi apa semua. Padahal pada waktu itu kita bukan intoleran. Ada narasi-narasi yang membelokkan dengan narasi kebencian begitu maksudnya? Of course, itulah yang dicocok-cocokkan, dihubung-hubungkan. Dari interpelasi udah dijelaskan, dari nasihat dari senior juga udah dijelaskan. Maka ini waktunya bagi PSI untuk ya pinter dikit lah dalam berpolitik gitu. Cerdas. Itu namanya mencuri start. Kalau startnya memang nggak cuma 75 hari. Jadi kalau dia mencuri start itu, istilah itu kan mesti di dalam periode. Ini kan di luar periode. Jadi ada ketakutan orang untuk melihat kampanye di luar jadwal. Terus setiap hari mesti partai putih yang udah berkampanye. Dan sekarang kita cuma lihat menunggu nanti Ganjar versus Anies. Ya partai politiknya juga nggak tahu kan isi pikirannya kan. Anggota legislatif juga mesti berkampanye karena mereka yang akan buat regulasi itu. Jadi terlihat betul bahwa ya gampang aja nggak akan ada pemilu yang berkualitas. Karena itu akan dibuat sedemikian rupa supaya penundaan perpanjangan pemilu itu bisa diloloskan. Guntur Romli sebut Anies gunakan cara licik untuk bangun citra baru. Wagub diminta urus 212, dia melipir ke NU. Kegiatan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Muhammad Guntur Romli membeberkan cara licik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak membangun citra baru. Menurutnya selama ini publik mengetahui bahwa Anies Baswedan itu memiliki kedekatan dengan persaudaraan alumni PA 212 termasuk Front Pembela Islam atau FPI di dalamnya. Hal itu terbukti saat PA 212 dan FPI mendukung penuh Anies Baswedan dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Namun perubahan sikap Anies Baswedan terjadi pada saat FPI dibubarkan dan pemimpinnya yaitu Habib Rizik Syihab atau HRS dipenjara. Guntur Romli mengatakan dari dua kejadian itu Anies Baswedan tampak sedang membangun citra baru untuk memuluskan pilihan politiknya. Ia menyampaikan bahwa Anies Baswedan saat ini tampak mendekatkan diri ke Nahdlatul Ulama. Sementara Wakil Gubernur Ahmad Riza diminta mengurus PA 212. Hubungan Anies Baswedan dengan gerombolan 212 tak terbantahkan selama ini. Tetapi ketika FPI sudah dibubarkan dan Rizik masuk penjara, dia mau bikin citra baru. Wagub diminta urus 212, dia melipir ke NU. Ini cara licik Anies, ujarnya. Dikutip Gala Media dari akun Twitter Guntur Romli, Sabtu 13 November 2021. Dugaan Guntur Romli yang menuding Anies Baswedan menggunakan cara licik dalam pilihan politiknya semakin jelas saat Gubernur DKI Jakarta itu mengunjungi Ketua PWNU Jawa Timur. Di saat bersamaan, Anies Baswedan justru memerintahkan Ahmad Riza yang merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi PA 212 yang hendak melaksanakan reuni akbar pada 2 Desember 2021 mendatang. Guntur Romli bahkan memperingatkan Ahmad Riza untuk berhati-hati karena bisa jadi perintah Anies Baswedan itu adalah jebakan Batman bagi sang wakil gubernur tersebut. Hal itu dikarenakan sampai saat ini Anies Baswedan masih berhubungan baik dan akrab dengan PA 212.
Pak Wagub yang diminta hadapi gerombolan 212 setelah sebelumnya mereka dimanfaatkan dan memanfaatkan Anies Baswedan. Hati-hati jebakan Batman Pak Wagub karena 212 dan Anies masih akrab, tanggasnya.